Iya, Jumlah vaksinasi kasus disebut-sebut sebagai tambahan kunci 6 kasus utama terkait untuk kasus mengatasi pandemi positif corona varian di Delta. Indonesia. Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkena dampak pandemi, terutama di sektor ekonomi. Salah satunya UMKM dan kopi. Dan kopi ini berlokasi di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dan kopi sudah berdiri sebelum adanya COVID-19. Banyak perubahan yang terjadi ketika memutuskan untuk membuka kedai kopi di tengah pandemi. Kebiasaan baru yang harus diterapkan oleh UMKM kedai kopi yang memang sebelumnya tidak ada, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berkerumun, serta membatasi jam operasional. Dampak yang dirasakan pun sangat luar biasa, karena dan kopi harus tetap buka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tetap membuka kedai kopi tersebut. Feby merupakan owner dari Dan Kopi yang akan menceritakan betapa berdampaknya COVID-19 ini terhadap Dan Kopi yang dimilikinya. Halo, nama gue Feby, gue owner dari Dan Kopi yang ada di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dampak COVID ini luar biasa, sangat luar biasa. COVID ini menghadirkan perilaku manusia yang baru. Kayak biasanya nongkrong-nongkrong udah mulai nggak ada kan ya, udah mulai berkurang. Omset apalagi udah sangat berpengaruh. Mengatasi dampak COVID itu banyak strategi yang udah dilakukan, kayak penjualan online, penjualan kopi secara literan. Terus kita juga coba dari marketplace yang tidak biasanya untuk dipakai jual F&B, kayak contohnya Shopee dan lain-lain, Tokopedia dan lain-lain. Kalau dampak dari COVID itu baru terasa 4 bulan terakhir. Strategi sebenarnya udah hampir semua strategi udah kita coba, tapi tidak berhasil dengan baik. Kalau memutuskan untuk membuka kopi ini, kita buka kopi sebelum adanya COVID. Setelah kita juga tidak berekspektasi kalau COVID-nya sepanjang ini sebenarnya. Kalau kita tahu COVID-nya sepanjang ini, kemungkinan kita vakum aja dulu kali ya. Sebelum pandemi, omset kita sekitar 26 sampai 29 juta per bulan. Namun setelah PSBB-nya terus berlangsung, di 3 bulan terakhir itu kita di angka 6 sampai 8 juta. Sebenarnya bantuan dari pemerintah itu ada, tapi kita belum urus karena prosedurnya terlalu rumit menurut kita ya. Prosedur terlalu rumit dan pula bantuannya itu sebenarnya nggak sangat membantu juga buat kita gitu. Nominalnya kan nggak terlalu besar. Kalau kebijakan PSBB yang baru ini dia hanya dibatasi jamnya. Untuk dine in sampai jam 7. Nah, untuk sisanya hanya take away sampai jam 9. Kalau jam operasional kita awalnya kita coba ikuti pemerintah untuk tutup di jam 7 awalnya ya. Namun setelah kita jalani selama 1 minggu ternyata kita makin hancur. Makanya kita putuskan untuk jam operasional biasa. Kita tutup jam 12 malam. Harapan gue buat pemerintah mungkin sebenarnya sih pemerintah udah bagus juga ya nanganin COVID ini, tapi kalau memang mau tegas gitu loh. Maksud gue kalau lu ngebatasin semua operasional F&B ini di jam tertentu, berarti lu juga harus membatasi jam-jam operasional yang lain. Jangan tebang pilih. Kalau kita kompak, gue rasa kita bisa lakuin itu semua. Tapi karena tebang pilih, ya kita juga sulit. Pendapatan yang berkurang dirasakan oleh UMKM dan kopi. Omsetnya menurun setelah pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi berbagai strategi dilakukan seperti penjualan secara online, kopi dengan takaran liter, dan menjual di marketplace atau hal-hal tersebut dilakukan agar Dan Kopi tetap buka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. UMKM yang terkena dampak pandemi juga terjadi pada Halaman Kopi. Halaman Kopi berdiri sejak Januari 2020 yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Halaman Kopi ini menawarkan suasana yang berbeda karena tempatnya dipenuhi dengan daun-daun hijau. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker,
Bagi pengunjung dan karyawan halaman kopi, dampak yang dirasakan karena pandemi ini sangat luar biasa untuk mengatasi serta mempertahankan halaman kopi agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nama gue Dana. Gue salah satu owner di halaman kopi. Awal-awal halaman kan berdirinya kan Januari 2020. Dampaknya pas Maret kan. Maret pandemi kan mau nggak mau kan tutup total nih. Tutup total 3 bulan. Dampaknya pas di awal paling powder mengeras. Pokoknya bahan-bahan baku kopi nggak bisa diseduh. Paling sih marketing Instagram bisnis, pakai Instagram Ads kan bayar tuh. Terus paling dari mulut ke mulut. Terus pokoknya bulan Oktober tuh ada reviewer coffee shop main kesini, ya alhamdulillah rame. Paling tapi sesuai protokol kesehatan. Paling awal doang sih yang gue bilang tadi tuh, yang bulan Maret pas PSBB total kan 3 bulan tuh tutup. Nah terus kan Juni ke sekarang nih, gara-gara reviewer coffee shop main kesini, alhamdulillah meningkat. Basicnya temen gue udah ada di kopi kan, terus dia sempat tutup, terus gue tawarin lagi mau buka lagi nggak, terus ada tempat bagus di sini, lahan luas, terus dia tertarik, jadi buka lagi. Sehari lebih dari 10 cup, tergantung sih, kalau usaha mah tergantung. Ya ada yang rame, ada juga yang sepi, kan lagi musim hujan nih. Ya untuk pandemi saat ini ya, jam 8 malam, take away jam 9 malam. Efektif sih udah, soalnya kan gue kan mengikuti aturan nih. Jam 8 tutup, ya udah jadi tutup. Soalnya ramenya bis maghrib sih ini. UMKM. Gue baru daftar sih, cuman belum gue ATM-nya belum gue bikin. Kan harus pakai BRI tuh. Nah itu gue belum masukin rekeningnya, tapi gue udah daftar. Ya semoga intinya sih pandemi ini semoga cepat dikelarin lah, ya kan. Kasihan kan usaha-usaha bukan kopi doang, kayak rumah makan yang lain. Kan kalau kopi kan lebih cenderung ke tempat kayak gitu-gitulah. Ya semoga cepat kelar lah pandemi ini. Berbagai dampak dirasakan sejak Maret 2020 oleh halaman kopi, seperti tutup secara total selama 3 bulan, bahan-bahan kopi yang tidak dapat digunakan, dan marketing juga terus dilakukan agar halaman kopi tidak tutup atau bangkrut. Selanjutnya, perjuangan kedai kopi selama 2 musim yang sedikit berbeda, karena kedai kopi 2 musim ini baru berdiri sejak adanya pandemi. Bagi kopi 2 musim, pandemi ini tidak menjadi halangan karena tetap melihat kopi yang akan menjadi peluang bisnis dengan cukup baik, dengan mencoba mencari pangsa pasar dan peluang bisnis yang dapat dijalankan ketika pandemi. Ya pastinya sangat berdampak ya. Dengan kata lain, dengan kondisi pandemi ini, dengan keterbatasan yang ada, tentunya pasti berdampak pada satu adalah omsetnya. Tapi di satu sisi, Kopi 2 musim ini memang baru berdiri, jadi memang kita baru mencoba mencari pangsa pasar. Ya, kita kenapa memberanikan diri untuk buka di saat pandemi, ya karena satu sisi memang semua usaha di bidang apapun itu semuanya berdampak dengan kata lain, bisa dikatakan baik yang baru ataupun yang lama. Di saat kondisi pandemi ini kita start dari nol semua. Kita buka setelah lebaran, karena memang awalnya kita mau rencana buka itu di April awal, cuma memang karena ketika pandemi muncak itu kurang lebih Maret akhir, akhirnya kita pending, karena kan memang semua usaha itu tutup
mall tutup dan sebagainya tutup. Nah, kita baru buka itu ketika memang sudah ada aturan bahwa mall sudah boleh buka dan sebagainya, usaha boleh buka. Nah, kita ikut buka di sana. Ya, untuk membuka kedai kopi sebenarnya kopi itu adalah masih menjadi peluang bisnis yang cukup baik saat ini, gitu loh. Makanya kenapa saya mencoba untuk masuk ke dalam bisnis dunia kopi ini. Gitu. Untuk proses pendapatan tentunya itu masih menjadi ini kita sendiri lah ya. Maksudnya dengan arti kata saat pandemi begini, saat kondisi seperti ini, kita hanya berharap bahwa operasional cost kita lah yang paling kita tekankan di sana. Jadi soalnya bisa menutupi operasional cost kita itu dari saat kondisi pandemi ini kita sudah bersyukur alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita udah 4 kali atau 5 kali kedatangan teman-teman juga dari Satpol PP ataupun dari operasi gabungan yang mereka memang selalu mengontrol lah. Intinya adalah kita harus selalu protokol kesehatannya harus dijalankan lah. Jadi ya pastinya ya semua kita berharap bahwa pandemi ini segera berlalu, dan juga memang sebenarnya bukan hanya pemerintah saja yang harus melaksanakan tugasnya. Nah, kita pun juga para pengusaha pun pastinya harus ya tadi mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya ya. Karena apa ya, kan dengan begitu kan kita berharap pandemi segera berlalu, segera usai. Kedai kopi 2 musim buka sejak bulan April ketika peraturan pemerintah seperti mal dan usaha sudah boleh dibuka. Dampak yang dirasakan oleh kopi 2 musim seperti omset, keterbatasan yang ada karena pandemi. Selain itu, kedai kopi 2 musim sudah 4-5 kali kedatangan Satpol PP yang melakukan operasi gabungan. Hal tersebut memastikan agar kedai kopi 2 musim tetap menerapkan protokol kesehatan. Perjuangan kedai kopi 2 musim, Halaman Kopi dan Kopi tentu sangat luar biasa agar tetap bertahan di masa pandemi.